Selamat pagi adik. Pagi Kak. Baik, perkenalkan nama saya Maria Yusuf Putri Lamani. Tujuan saya di sini, saya ingin melakukan penyuluhan. Nah, penyuluhan kali ini saya menggunakan media leaflet. Penyuluhan kali ini judulnya variasi gigi atau gigi berlubang. Apakah adik sudah tahu apa itu variasi gigi atau gigi berlubang? Sudah pernah lihat? Belum ya? Juga. Baik, jadi di sini kakak ingin menjelaskan apa itu variasi gigi. Jadi nanti kakak menjelaskan di sini, adik bisa memperhatikan di media leaflet ini. Jadi baik, variasi gigi atau gigi berlubang itu adalah kerusakan jaringan keras gigi yang dimulai dari permukaan gigi, yaitu kalau di sini bahasa medisnya email. Email itu adalah bagian terluar dari gigi. Kalau kakak lihat gigi yang warna yang putih-putih itu, di gigi itu adalah email. Nah, ini karies gigi ini bisa menjalar sampai ke dalam lapisan yang namanya dentin hingga meluas sampai ke vulva. Karies ini bisa terjadi itu akibat dari aktivitas bakteri dalam mulut yang menghasilkan asam dari sisa makanan yang mengandung gula. Jadi karies ini disebabkan oleh makanan yang kalau kita makan itu kita tidak menyikat gigi sehingga bakteri memakan sisa makanan yang ada dalam mulut, kemudian dia akan menghasilkan asam dan asam itu akan merusak permukaan dari lapisan terluar gigi yaitu enamel, dan kalau kita tidak tambal atau segera ini ditangani, maka dia akan meluas sampai ke dalam lapisan yang namanya dentin dan vulva. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang penyebab dari karies gigi. Yang pertama itu ada plak gigi. Nah, plak gigi ini adalah lapisan lengket berisi bakteri yang menempel pada gigi. Jadi plak gigi itu adalah sisa makanan yang dibiarkan terlalu lama sehingga dia sudah berisi bakteri dan menempel pada permukaan gigi. Kemudian di sini penyebab yang kedua ada bakteri. Nah, bakteri ini bakteri yang sering menyerang gigi kita itu yaitu nama bakterinya Streptococcus mutans. Nah, Streptococcus mutans itu adalah nama bakteri yang menyerang ini gigi kita, yang menyebabkan gigi kita ini berlubang atau terjadinya karies gigi. Nah, yang berikutnya adalah konsumsi gula berlebihan. Jadi penyebab ketiganya itu yaitu konsumsi gula secara berlebihan. Jadi ketika kita mengonsumsi gula secara berlebihan, di situ gula itu akan menjadi makanan utama bagi kuman, dan kuman itu akan menghasilkan asam, kemudian akan merusak lapisan terluar gigi atau yang tadi kakak bilang itu email. Nah, yang ketiga itu adalah penyebabnya itu adalah kebersihan mulut yang buruk. Jadi ketika kita tidak menyikat gigi dengan benar dan teratur, maka itu juga menjadi salah satu penyebab dari karies gigi atau gigi berlubang. Nah, yang kelima yaitu air liur yang kurang. Jadi penyebab gigi berlubang itu bisa disebabkan oleh air liur yang kurang. Jadi air liur yang kurang itu nantinya gigi kita akan mengering dan sisa makanan itu akan mudah sekali menempel pada gigi kita. Kalau air liurnya banyak, nah air liur itu juga dapat membantu membersihkan makanan dan menetralkan asam di dalam mulut. Nah, kita lanjut lagi ke belakang, kita balik. Di situ kakak akan menjelaskan tentang gejala dan tanda karies. Nah, gejala dan tanda karies yang pertama itu noda coklat atau hitam. Jadi pasti adik pernah lihat orang gigi yang ada noda hitam, pernah. Nah, itu adalah gejala pertama atau tanda pertama dari karies. Jadi kalau orang mau terkena karies itu biasanya akan muncul bintik hitam atau noda hitam pada gigi, atau bisa juga warna coklat, putih pada permukaan gigi. Itu adalah gejala dan tanda karies. Nah, yang kedua, pasti kalau orang tersebut terkena yang namanya karies, dia punya gigi itu pada saat makan akan terasa ngilu. Pasti ada pernah rasa tuh gigi terasa ngilu ketika makan makanan atau minum minuman yang manis, panas, dan asam. Nah, itu adalah gejala kedua dari tanda atau gejala karies gigi. Nah, yang ketiga itu ada gejalanya ada lubang pada gigi. Nah, kalau ada lihat
ada lubang pada gigi. Nah, itu adalah karies sudah. Itu tanda dari karies. Jadi segera ditangani. Nah, yang keempat itu ada nyeri atau sakit gigi terutama saat mengunyah. Jadi kalau adik mengunyah tiba-tiba rasa sakit itu harus diperiksa karena bisa jadi itu setelah terjadi karies gigi. Nah, yang terakhir itu bau mulut. Jadi bau mulut itu bukan hanya karena kita tidak rajin menyikat gigi, itu adalah salah satu tanda bahwa gigi kita itu ada mengalami masalah, yaitu karies gigi. Nah, di sini kakak akan menjelaskan lagi bagaimana sih kita melakukan pencegahan terhadap karies gigi atau lubang gigi. Yang pertama, yang pastinya kita harus menyikat gigi 2 kali sehari dengan pasta gigi yang mengandung fluor. Adik tahu itu fungsi fluor itu apa? Tidak. Jadi fungsi fluor itu untuk melindungi enamel gigi sehingga bakteri itu tidak mudah menyerang. Nah, jadi di sini mungkin setelah pulang adik bisa menyikat gigi 2 kali sehari dengan pasta gigi yang mengandung fluor. Apakah adik biasa menyikat gigi 2 kali sehari? Ya. Oke, baik. Berarti poin pertamanya adik sudah lakukan ya untuk cara pencegahan. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan benang gigi atau dental floss setiap hari. Apakah adik tuh pernah lihat yang namanya dental floss atau benang gigi? Ya, pernah. Pernah. Nah, kalau adik juga belum tahu, ini ada gambarnya di sini. Nah, itu dental floss itu dia benangnya itu berfungsi untuk membersihkan makanan pada sela-sela gigi. Nah, dental floss itu bisa digunakan setelah makan. Jadi setelah makan kita wajib membersihkan sela-sela gigi kita. Kemudian yang ketiga, kita mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis dan asam. Nah, di sini cara pencegahan yang ketiga ini kita harus mengurangi makanan yang dan minuman yang manis dan asam. Nah, makanan dan minuman yang manis dan asam ini apakah adik tahu seperti apa? Seperti apa? Coba adik sebutkan. Seperti minuman olahraga drink. Oh iya, ya itu juga betul. Nah, di sini kakak ingin menjelaskan lagi bahwa makanan dan minuman manis yang dimaksud itu seperti coklat, es krim, ada minuman bersoda, minuman beralkohol. Nah, itu tuh perlu dihindari karena dia itu dapat menyebabkan lubang atau karies gigi. Nah, yang keempat itu adalah minum air putih yang cukup, terutama yang air yang mengandung fluor. Nah, jadi adik juga itu untuk pencegahan terhadap gigi karies itu perlu mengonsumsi air putih yang cukup. Nah, kenapa kita harus mengonsumsi air putih yang cukup? Karena adik, ketika kita mengonsumsi air putih setelah makan, itu dapat membantu kita mengurangi sisa-sisa makanan yang ada dalam mulut kita. Jadi itu akan, walaupun dia tidak sepenuhnya menghilangkan sisa makanan dalam mulut kita, tetapi setidaknya dia mengurangi sisa makanan yang ada di dalam mulut kita. Nah, yang kelima itu kita harus rutin periksa ke dokter gigi setiap 6 bulan. Di sini adik apakah pernah pergi periksa gigi ke dokter gigi? Belum pernah. Oh, belum pernah. Jadi selepas dari sini kakak berharap ya adik itu pergi ke dokter gigi itu rutin setiap 6 bulan sekali, sehingga nanti kakak itu dapat memantau kesehatan gigi kakak. Jadi kalau misalnya diperiksa ada gigi berlubang, nanti dokternya bisa langsung melakukan tindakan, misalnya penambangan atau misalnya kalau kakak melakukan pemeriksaan rutin terdapat karat gigi, langsung bisa diambil tindakan sehingga tidak akan terjadinya masalah-masalah yang lebih serius tentang gigi ini. Nah, yang berikut menggunakan obat kumur antibakteri jika disarankan oleh dokter. Nah, di sini cara pencegahan yang terakhir itu adalah menggunakan obat kumur antibakteri. Nah, itu kalau disarankan oleh dokter. Mungkin misalnya adik itu terlalu banyak kuman atau bakteri dalam mulut. Nah, ketika pergi periksa, dokter sarankan untuk menggunakan obat anti kumur bakteri. Nah, itu adik bisa gunakan. Nah, yang terakhir di sini setelah cara pencegahan, tentunya ketika karies itu telah terjadi pada gigi adik, di sini kakak akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara pengobatan untuk karies gigi. Nah, yang pertama itu adalah fluoride treatment. Nah, fluoride treatment ini biasanya sebenarnya ini termasuk dalam pencegahan ya. Ini biasanya dilakukan untuk mencegah karies. Nah, ini dilakukan untuk mencegah karies tahap awal. Jadi untuk tahap awal karies itu kita bisa melakukan fluoride treatment. Jadi cara pengobatan yang kedua itu adalah penebalan gigi. Jadi ketika gigi adik sudah terkena karies, maka
gigi adik itu harus segera ditambal, karena kalau sudah mencapai pulpa itu berarti itu tidak bisa lagi ditambal. Nah, yang ketiga perawatan saluran akar. Nah, ini tadi yang kakak bilang, kalau sudah mencapai pulpa berarti tidak bisa ditambal. Maka cara pengobatan selanjutnya kita akan melakukan rujukan untuk perawatan saluran akar. Cara pengobatan yang terakhir ini kami melakukan pencabutan gigi. Itu kalau gigi kakak itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Ini sudah, anggaplah dia sudah tersisa hanya akarnya saja. Nah, itu kami akan melakukan pencabutan. Oke, baik kakak, demikian penyuluhan dari saya untuk kakak. Di sini saya ingin bertanya, apakah kakak memiliki pertanyaan dari penyuluhan yang saya berikan ini? Tidak, Kak. Oke, baik, kalau tidak ada berarti kakak sudah mengerti ya. Sudah, Kak. Nah, kalau kakak sudah mengerti, mungkin saya ingin bertanya sedikit. Tadi ini ada berapa sih penyebab dari variasi gigi? Ada 5, Kak. Oh ya, apa saja? Yang pertama itu ada plak gigi, yang kedua ada bakteri, Ya. yang ketiga ada konsumsi gula berlebihan, Ya. yang keempat kebersihan mulut yang buruk, dan yang terakhir air liur yang kurang. Oke, baik, berarti kakak sudah paham ya. Baik, demikian penyuluhan saya tentang variasi gigi. Selanjutnya mungkin saya akan mengajarkan kepada kakak bagaimana sih cara menyikat gigi dengan baik dan benar. Untuk itu, selepas ini saya akan mengajarkan kepada kakak bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar. Adik, di sini kakak akan menjelaskan bagaimana kita menyikat gigi dengan baik dan benar. Nah, di sini kakak akan menggunakan media yang namanya pantong dan juga sikat gigi. Jadi di sini kakak akan menjelaskan sebelum kita menyikat gigi itu ada bahan dan alat yang perlu disiapkan. Yang pertama yaitu sikat gigi. Sikat gigi itu harus yang berpeluh, halus atau lembut. Kemudian pasta gigi yang mengandung fluor. Kemudian juga ada ini air kumur dan juga cermin. Oke, di sini kita langsung saja pada cara menyikat gigi yang baik dan benar. Jadi langkah yang pertama, siapkan sikat gigi, kemudian posisikan sikat gigi 45 derajat seperti ini. Kemudian kita mulai menyikat gigi ini dari gigi bagian depan. Kemudian sikat gigi seperti ini dari gusi ke gigi, dari gusi ke gigi, dari gusi ke gigi. Nah, lakukan gerakan ini sekitar 20 detik. Ya, seperti ini. Kemudian lalu langkah selanjutnya kita menyikat gigi bagian belakang, bagian samping. Jadi cara menyikat giginya itu dengan gerakan melingkar seperti ini. Bahkan selama menyikat gigi itu, giginya itu terkena oleh sikat gigi semua. Jadi seperti ini. Begitu juga di samping sini. Kemudian yang berikut lagi kita lanjut ke tempat pengunyahan, yaitu gigi bagian dalam. Nah, untuk gigi bagian dalam itu gerakannya cukup maju mundur seperti ini. Ini untuk rahang atas maju mundur, di sebelah juga maju mundur. Nah, ini dilakukan sekitar 20 detik. Lakukan sampai gigi benar-benar bersih dari sisa makanan seperti ini. Kemudian untuk gigi bagian dalam yang depan ini, itu gerakannya ditarik keluar seperti ini. Kemudian untuk rahang bawah juga seperti itu. Untuk bagian dalam kita lakukan gerakan maju mundur seperti ini. Yang sebelah sini juga seperti itu. Kemudian yang untuk gigi bagian dalam bagian depan kita tarik keluar seperti ini. Oke, baik adik, setelah adik menyikat gigi dan rasa sudah bersih, yang terakhir yang harus dilakukan adalah menyikat lidah. Nah, fungsi dari kita menyikat lidah untuk menghilangkan bau mulut yang ada di dalam mulut. Jadi nanti cara menyikat giginya seperti ini, ditarik keluar ya. Nah, setelah itu adik bisa berkumur dengan air, kemudian menyikat gigi selesai. Nah, apakah adik sudah mengerti apa yang kakak praktekkan? Sudah. Oke, baik. Jadi adik sudah tahu ya bagaimana sih cara menyikat gigi yang baik dan benar. Nah, di sini kakak ingin meminta adik untuk mempraktikkan kembali atau mendemonstrasikan kembali cara menyikat gigi yang baik dan benar. Baik, Kak.
Yang pertama tuh posisikan sikat gigi Ya. di depan dengan posisi 45 derajat. Untuk menyikat gigi depan itu gerakannya itu naik turun seperti ini selama 20 detik sampai giginya bersih. Untuk gigi yang bagian samping itu gerakan cara sikatnya itu melingkar seperti ini. Oke. Samping sini juga sama melingkar. Terus selanjutnya untuk gigi bagian dalam, giginya itu disikat maju mundur seperti ini. Untuk gigi bagian depan itu dilakukan seperti ini. Sama juga gigi bagian atas itu dilakukan maju mundur, dan gigi bagian depannya itu dilakukan seperti ini. Dan yang terakhir itu kita lakukan membersihkan lidah seperti kita sikat keluar seperti ini. Dan jangan lupa berkumur ya. Dan yang terakhir itu berkumur. Demikian yang bisa kakak ajarkan dari cara menyikat gigi yang baik dan benar. Tadi kakak sudah lihat adik mempraktekkan dan itu benar. Nah, jadi di sini kakak sudah tahu bahwa adik sudah mengerti ya bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar. Selanjutnya kita akan melakukan sikat gigi. Jadi nanti adik akan menyikat gigi dan kakak akan membimbing. Oke, baik. Bagaimana? Apakah adik bersedia? Bersedia, Kak? Oke, baik. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke adik. Di sini kakak akan memperagakan cara menyikat gigi yang baik dan benar, dan adik mengikuti dengan menyikat gigi yang baik dan benar. Oke. Yang pertama, siapkan sikat gigi berbentuk halus, kemudian ambil pasta gigi yang mengandung fluor, kemudian tuang pasta gigi sebesar biji jagung di atas permukaan sikat gigi. Kemudian selanjutnya adik bisa berkumur. Jadi yang pertama, sikat gigi bagian depan dengan posisi sikat gigi 45 derajat seperti ini. Kemudian gerakan naik turun. Lakukan sampai 20 detik sampai benar-benar terasa bersih. Kemudian gigi bagian belakang samping ini dengan gerakan melingkar. Usahakan semua area gigi itu terkena sikat gigi. Begitu juga yang samping, sebelah samping itu gerakan melingkar. Kemudian di area pengunyahan, jadi buka mulut. Kemudian lakukan gerakan maju mundur di bagian permukaan pengunyahan gigi seperti ini. Kemudian untuk bagian dalam gigi dan gerakan ditarik keluar. Begitu juga selanjutnya lengan atas ini dengan gerakan maju mundur. Kemudian di sebelahnya lagi maju mundur, dan gigi bagian dalam dengan gerakan ditarik keluar, bagian dalam bagian depan. Oke, setelah bersih, yang terakhir menyikat lidah, julurkan lidah dan sikat. Nah, setelah bersih, silakan tutup.